Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang apa artinya jadi orang pintar. Judul bukunya The Intelligence Trap, karya David Robson. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya. Karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung aja kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih kamu mikir bahwa orang yang pinter pasti nggak bakal salah? Atau mungkin kamu ngerasa bahwa semakin tinggi IQ seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka buat ngelakuin kesalahan. Nah, di buku The Intelligence Trap, David Robson ngajak kita buat ngejelajahi bagaimana orang pinter justru bisa terjebak dalam kesalahan dan keputusan yang buruk. Robson bilang, kecerdasan itu nggak selalu menjamin kebijaksanaan. Bahkan orang yang pintar justru lebih rentan terjebak dalam apa yang dia sebut the intelligence trap. Ini adalah situasi di mana kecerdasan malah bikin kita lebih mudah ngelakuin kesalahan, terutama ketika kita terlalu percaya diri sama kemampuan kita sendiri. Pertama, overconfidence, terlalu percaya diri. Salah satu jebakan utama yang dihadapi orang pintar adalah overconfidence. Mereka cenderung terlalu percaya sama kemampuan mereka sendiri, sampai-sampai nggak mau dengar pendapat orang lain atau ngakui kesalahan mereka. Contohnya, Robson ngasih cerita tentang para ilmuwan yang terlalu yakin sama teori mereka sendiri, sampai-sampai nggak mau menerima bukti baru yang bertentangan dengan teori mereka. Kedua, cognitive bias kognitif. Robson juga ngasih contoh tentang bagaimana orang pintar bisa terjebak dalam bias kognitif. Misalnya confirmation bias, di mana kita cuma mencari informasi yang mendukung pendapat kita dan nggak mau dengar informasi yang bertentangan. Ini bisa bikin kita ngambil keputusan yang buruk karena kita nggak melihat gambaran yang lengkap. Ketiga, emotional bias emosional. Robson bilang, emosi juga bisa memengaruhi keputusan kita, bahkan buat orang yang pintar sekalipun. Misalnya, ketika kita terlalu emosional, kita bisa ngambil keputusan yang enggak rasional. Contohnya, Robson ngasih cerita tentang para investor yang terlalu emosional sampai nggak bisa ngambil keputusan yang tepat di pasar saham. Keempat, the Dunning-Kruger effect, efek Dunning-Kruger. Robson juga ngasih contoh tentang efek Dunning-Kruger di mana orang yang kurang kompeten justru merasa lebih percaya diri, sementara orang yang kompeten justru merasa ragu-ragu. Ini bisa bikin orang pintar nggak mau ngambil risiko atau ngeksplorasi ide-ide baru karena mereka terlalu takut buat salah. Kelima, the importance of humility, pentingnya kerendahan hati. Robson bilang, kunci buat ngindarin jebakan kecerdasan adalah kerendahan hati. Kita harus sadar bahwa kita nggak tahu segalanya dan bahwa kita bisa belajar dari orang lain. Dengan cara ini, kita bisa lebih terbuka sama ide-ide baru dan ngehindari kesalahan yang bisa kita buat. Keenam, the role of critical thinking, peran berpikir kritis. Robson juga ngasih tips buat ngembangin kemampuan berpikir kritis. Ini termasuk ngevaluasi bukti dengan objektif, ngehindari bias, dan ngepertanyakan asumsi kita sendiri. Dengan cara ini, kita bisa ngambil keputusan yang lebih bijak dan ngehindari jebakan kecerdasan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang The Intelligence Trap. Semoga insight-nya bisa bikin kamu mikir ulang tentang apa artinya jadi orang pinter. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa beli bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.